Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Amandasari, Prodi Akuntansi Syariah dengan NIM 50322038. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai larangan dalam ekonomi Islam. Pertama, ada riba. Pengertian riba yaitu secara etimologis diartikan sebagai tambahan atau tumbuh dan membesar. Dalam terminologi fikih, riba diartikan sebagai tambahan khusus yang dimiliki salah satu atau dua pihak yang terlibat transaksi tanpa ada imbalan tertentu. Yang kedua, jenis-jenis riba dan hukumnya. Yang pertama, riba nasi'ah. Menurut Wahbah Suhaidi, riba nasi'ah ialah mengakhiri pembayaran hutang dengan tambahan dari jumlah pokok tambahan tersebut, yang dimaksud sebagai kompensasi atau tanggungan pinjaman atas hutang piutang. Hutang piutang ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 280. Yang B, riba fadl merupakan pertambahan yang diperoleh dari transaksi yang sejenis berbentuk uang atau sejenisnya, termasuk barang dan sesuatu yang dapat dikonsumsi. Bisa dikatakan juga sebagai pertambahan yang diperoleh dari pertukaran barang sejenisnya. Adapun barang yang dimaksud adalah barang yang hukumnya haram sebagaimana telah ditetapkan di dalam nas Al-Quran. Yang C, ada riba al-yad, merupakan perpisahan penjual dan pembeli dari tempat transaksi sebelum ada serah terima barang. Penyebab terjadinya riba al-yad yaitu karena adanya penangguhan pelunasan atas barang yang ditukar. Yang D, ada riba qard, merupakan hutang piutang uang kepada seseorang yang mana persyaratannya yaitu bahwa sepanjang wajib memberikan tambahan ketika mengembalikan pinjaman tersebut. Kedua, harar. Pertama, pengertian harar adalah dalam bahasa Arab dapat diartikan sebagai pertaruhan, tidak jelas hasilnya atau ketidakjelasan, sehingga dapat disimpulkan bahwa penyebutan harar diperuntukkan pada keraguan, tipuan, atau perbuatan yang membuat orang lain rugi. Yang kedua, hukum harar. Pertama, Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 188, kedua surat An-Nisa ayat 29, yang ketiga surat Al-Ma'idah ayat 90, dan hadis. 3. Maisir. Pertama, pengertian maisir adalah permainan yang memperebutkan uang, sedangkan dalam bahasa Arab disebut qimar atau judi. Definisi maisir menurut pengarang Al-Munjid adalah setiap permainan yang disyaratkan padanya bahwa yang menang akan mendapatkan atau mengambil sesuatu dari yang kalah, baik berupa uang atau yang lainnya. 2. Hukum maisir. Dalam firman-Nya selalu menyebutkan maisir dan mard ini menunjukkan status hukum keduanya sama, yaitu haram. Adapun Al-Quran dan hadis yang dapat dijadikan landasan hukum maisir sebagai berikut. Pertama, Al-Ma'idah ayat 90, kedua Al-Mudatsir ayat 5, ketiga Fatir ayat 6, dan hadis. 4. Haram. Pengertian haram adalah sebagai sesuatu yang dilarang syarak disertai ancaman dosa bagi yang mengerjakannya dan berpahala apabila ditinggalkan. Konsep haram dapat dikategorikan menjadi dua, yakni haram substansial dan haram aksidental. Yang pertama, haram lizatihi atau substansial adalah segala sesuatu yang jelas keharamannya terletak pada substansinya dan disertai dengan teks larangan dalam secara tegas, misalnya perbuatan zina, transaksi riba, melakukan pembunuhan, dan gratifikasi. Yang kedua, haram lighairihi atau aksidental. Maksudnya, tuntutan untuk meninggalkan sesuatu dengan tuntutan yang tegas bukan karena substansinya, tetapi dikarenakan faktor eksternalnya. 5. Zolim. Zolim terkadang dimaknai bertindak aniaya. Zalim berarti penganiayaan, tidak adil dalam memutuskan perkara berat, sebelah dalam tindakan, mengambil hak orang lain dari batasnya, atau memberikan hak orang kurang dari semestinya. Adapun hal-hal nas Al-Quran yang berhubungan dengan kezaliman, diantaranya yaitu tidak menjalankan hukum Allah, merendahkan kelompok dan panggilan ejekan, melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.